Halo teman-teman millennials, kita sekarang ada perbincangan terkait Indonesian Millennial Reports. Nah, salah satu narasumber yang akan kita ajak untuk berbincang itu salah satu ekonom ternama di Bandung dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. Nama lengkapnya Pak Yudi Ajiz. Pak Yudi Ajiz sekarang sudah ada nih di line Zoom kita. Mungkin nanti saya akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Yudi Ajiz mengenai pandangan beliau terkait ekonomi di tengah pandemik dan kedepannya akan seperti apa sih ekonomi ini. Oke, selamat siang Pak Yudi. Ya, selamat siang Mas. Iya, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak, mungkin kita akan ngobrol nih Pak terkait sedikit mengenai ekonomi dan ini akan seperti apa. Pak Yudi sendiri mungkin sejauh ini sudah melihat perkembangan perekonomian di tengah pandemi dan bagaimana sih dampaknya kepada masyarakat. Nah, menurut Bapak sendiri seperti apa sih Pak dampak perekonomian atas pandemi? Dampak pandemi ini terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Ya, baik. Terima kasih Mas Dedi. Salam kenal untuk seluruh masyarakat milenial. Terima kasih atas undangan yang disampaikan untuk membahas mengenai kondisi perekonomian. Seperti yang sama-sama kita rasakan, kondisi ekonomi dampak dari COVID ini cukup terasa ya, berbeda. Kembali ke pertanyaan awal tadi, ada sejumlah sektor yang langsung terdampak karena akibat COVID ini ya. Misalnya kita lihat pariwisata, karena orang-orang diarahkan ada di rumah. Juga pendidikan lah ya, karena work from school, lalu juga ada kebijakan school from home ya, dan juga work from home. Dan akibat dari geliat ekonomi yang berbeda, maka aktivitasnya berubah, gitu kan. Nah, secara umum ekonomi kalau kita lihat dari beragam indikator ya, misalnya pertumbuhan, lalu juga jumlah PDB dan lain-lain, ini hampir semua negara ini terkena dampak ekonomi yang berat. Mayoritas kena baik dari sisi supply, artinya produksi ya, dan juga dari sisi demand konsumen. Dan ini rasanya sudah banyak sekali ya diskusi yang terjadi lah untuk menguatkan. Utamanya karena shifting dari perilaku kita yang tadinya dibolehkan mengadakan kegiatan, ya, kumpul, hiburan, ya, kayak mall dan lain-lain, dan ini dilarang. Intinya tentu upaya kill the virus gitu istilahnya, but not kill the economy, ini menjadi jargon yang besar. Dan kita lihat kan beberapa tidak sedikit ya kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama tentu realokasi anggaran. Ini pernah juga dituliskan. Kita lihat misalnya di Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 ya, di besaran anggaran untuk penanganan COVID. Nah, COVID ini lama atau enggaknya dampak atau besarnya sangat bergantung pada obat yang didapatkan ya, atau vaksin. Semakin cepat vaksin bisa diperoleh, semakin selesai masalah COVID, tentu ekonomi semakin cepat recovery. Dan semakin lama, maka tentu penanganannya menjadi semakin berat ya, karena adanya hold atau terminate dari aktivitas ekonomi. Yang lain tentu misalnya bantuan langsung ya, untuk menangani masyarakat miskin baru ya, utamanya, dan masyarakat yang langsung terkena dampak baik dari sisi pekerja, karyawan, yang memang dirasakan langsung karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan. Nah, ini pun sudah dilakukan ya oleh pemerintah, dan efektif atau enggaknya sangat bergantung nanti dari
tepat sasaran dan juga tepat besaran serta lama waktu dari COVID ini terjadi. Jadi intinya dampaknya terasa dan multidimensi, tidak hanya kesehatan sebenarnya, tapi juga ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Jadi ini multidimensi dan belum pernah sebelumnya diperkirakan ya. Yang dulunya harus bekerja itu di kantor kan, yang dulunya tidak normal atau yang dulunya bukan hal yang lumrah, ini sekarang menjadi keharusan lah istilahnya. Kalau dulu itu biasanya bertemu bersalaman, sekarang justru nggak boleh gitu ya, untuk berinteraksi secara fisik. Dan itu berubah sekali dari banyak hal. Itu dulu barangkali secara umumnya. Nah, Pak Yudi, mungkin sejauh ini kan pemerintah sudah memberikan berbagai program, termasuk misal bantuan UMKM, terus kemudian prakerja, walaupun ini memperlihatkan bahwa pemerintah seakan gelagapan karena banyak UMKM yang seperti belum menerima, terus prakerja pun sulit diakses. Nah, menurut pandangan Bapak, seefektif apa sih program ini yang sudah dijalankan oleh pemerintah dengan banyaknya mungkin pengangguran, terus UMKM pun perekonomian tidak tumbuh seperti itu, Pak? Ya, memang ini di luar perkiraan gitu ya. Tidak ada yang menduga kita akan menghadapi COVID. Mungkin dulu adalah krisis ekonomi, juga ada masalah kesehatan ya, tapi tidak sepandemik ini. Nah, kalau kegelagapan ya karena di luar perkiraan dan tidak hanya negara maju, tidak hanya negara berkembang saja ya, bahkan negara-negara maju pun gelagapan. Ini istilahnya perlombaan survival lah, bukan perlombaan racing untuk pertumbuhan. Nah, masalah UKM dan juga masalah pengangguran, lalu masalah lapangan kerja, itu sebenarnya baik ada COVID maupun enggak, memang masih menjadi masalah di kita ya. Dari sisi penambahan jumlah lapangan kerja dan dari sisi penambahan demografi, ini masih ada gap. Nah, ditambahlah dengan kondisi COVID ini. Nah, stimulus sudah dilakukan ya. Tadi di awal saya sampaikan ada alokasi besar untuk diprioritaskan menanggulangi masalah ini. Yang pertama adalah untuk mencegah penularan, kan? Jadi jangan sampai kemampuan alat kesehatannya kecil, tapi penambahan orangnya besar, sehingga nanti jadi banyak korban. Dan ini dialokasikan besar ya untuk membangun tempat-tempat kesehatan, lalu juga untuk alat bantu paskes ya, fasilitas medisnya dan lain-lain, agar menularnya tidak banyak dan juga menyembuhkan yang sudah kena, kan? Alat-alat untuk tes, swab dan lain-lain. Nah, apakah ini efektif atau enggak? Efektif itu kan kalau seluruhnya berhasil. Kalau kita lihat ini masih banyak zona merah di beberapa daerah dan juga trennya masih tinggi. Jadi masih bisa kita katakan belum efektif ya pencegahan ini. Beberapa negara lain kan sudah mulai ada yang membuka sekolah, gitu kan? Kita belum. Beberapa juga sudah mulai tumbuh positif ya. Di Cina setahu saya sudah mulai. Kita masih belum. Tapi juga tidak sedikit negara lain yang lebih parah. Nah, efektif enggaknya ini utamanya tentu program pemerintah. Yang kedua peran dari seluruh pihak ya, terutama kita masyarakat. Kalau dihimbau menggunakan masker ya kita pakai gitu kan, cuci tangan kita juga gunakan, lalu interaksi sosial juga berkurangi gitu kan, dan sebanyak mungkin menjaga kebersihan gitu kan. Nah, dengan asumsi peran seluruhnya tentu semakin meningkat ya aktivitasnya.
Nah, lalu dari sisi UMKM tadi, ini memang tidak sedikit ya yang karena biasanya dia didatangin oleh pembeli gitu kan, pembelinya nggak ada, maka sangat kena dampaknya. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan terkait dengan mencegah masyarakat miskin baru agar jangan sampai bertambah besar. Solusi yang terdekat tentu adalah substitusi tadi ya, dari pendapatannya dari masyarakat didapatkan dari pemerintah. Hanya masalahnya apakah kuat gitu untuk mendanai lama. Ukurannya simple sebenarnya, berapa jumlah UKM-nya dan nanti dikalikan berapa besar biaya minimum yang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat dari populasi Indonesia dan dari besaran anggaran ya, misalnya di Perpres 54 2020 itu anggaran COVID di 677,2 triliun ya, meningkat menjadi 655,2 triliun. Ini kan 200-an itu untuk perlindungan sosial, 200 triliun. Misalnya di kartu sembako, program keluarga harapan, ya, bansos tunai, BLT, dana desa, logistik untuk pangan, kartu prakerja, diskon listrik, dan bantuan subsidi gaji. Tinggal dihitung besaran kebutuhan dengan besaran anggaran. Semakin lama COVID tentu semakin tambah besar ya kebutuhan anggaran. Dan kalau kita lihat sustainability-nya, maka juga negara membutuhkan other income gitu ya, untuk menutup ini. Jadi bisa jadi secara jangka pendek efektif, namun jangka panjang ini belum tentu ya efektif dilihat dari kondisi UMKM dan juga karakteristik kita. Pak Yudi, terkait tadi kan Bapak menjelaskan bahwa UMKM ini cukup terdorong perekonomiannya, cukup tertekan perekonomiannya, terus PHK pun cukup banyak. Indonesia diperkirakan akan masuk ke jurang resesi. Nah, apakah resesi yang sekarang itu lebih parah dibandingkan dengan mungkin 2008 atau 1998 yang memang perekonomian Indonesia pun cukup anjlok di tahun itu, Pak? Oke, terima kasih. Apakah kita akan masuk resesi, itu pertanyaan awal dulu ya. Ini pakai asumsi ya, karena masa depan kan. Jika vaksinnya cepat ditangani dan masyarakat shifting ke arah digitalisasi, maka tidak akan separah kondisi dari sebelumnya. Tapi kalau vaksinnya lama, lalu juga kreatif ekonomi ini tidak dibangun, bisa jadi memang dampaknya besar. Nah, kalau lihat data kita perhatikan di tahun ini ya, laju pertumbuhan ekonomi triwulan 1 itu di 2,97%, sementara di triwulan 2 tahun ini di minus 5,32% year on year. Dan ini relatif lebih besar ya dari prediksi sebelumnya di minus 38%. Kalau kita bandingkan saat krisis itu, di kuartal 1 tahun 99 di minus 6,13% dan selama tahun 98 di minus 16%. Jadi sebenarnya kita masih jauh kalau lihat dari persentase. Hanya karena masa depan, kita kan nggak ada yang tahu ya, siapa sih menyangka adanya COVID ini. Nah, kalau asumsi ekonomi tadi atau asumsi kondisi tadi tidak terpenuhi, tidak menutup kemungkinan ekonominya menjadi lebih berat, kan? Maka tentu upaya kita bersama untuk mendorong vaksin dan juga mendorong transformasi dari aktivitas, karena kan orang tetap membutuhkan makan, ya, orang tetap membutuhkan pakaian, tempat tinggal, listrik, gitu, energi dan lain-lain. Nah, bagaimana memitigasi mereka yang terkena dampak, ya, misalnya di sektor hiburan, di sektor transportasi, di sektor hotel, juga di sektor pariwisata, ya, untuk shifting, karena ada yang fall, ada yang rise.
Ada sedikit beberapa kolega itu yang memang bisnisnya di bidang alat-alat kesehatan, ya, fasilitas kesehatan, lalu juga barang-barang pertanian. Ini booming sebenarnya. Jadi apa kita kenal dengan istilahnya zero sum game gitu, kuehnya itu nol. Kalau ada yang minus, berarti ada yang positif gitu. Nah, ini yang perlu ya untuk dicari sisi kreatifnya agar mitigasi atau meminimumkan yang kena dampak dan mendorong mereka yang punya posisi yang kuat ya di bidang digitalisasi untuk membantu mensubsidi silang dari aktivitas ekonomi sambil menunggu obat vaksin. Nah, yang beda kan kalau yang dulu itu penyebabnya bukan karena pandemi ya, itu lebih pada multidimensi dari trust, lalu juga dari aspek politik dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau harapan ya tentu tidak separah itu ya, tidak separah zaman dulu. Kita bisa optimis dan menurut saya ini juga satu momentum baik ya sebenarnya kalau kita lihat betapa banyak program-program efisien, ya, program-program yang kita bisa efisiensikan. Perjalanan dinas yang katakanlah terus anggaran ya. Kalau melihat esensi meetingnya maka bisa. Nah, tapi tentu ada yang kena ya, yaitu tadi sektor wisata, lalu transportasi ya, bandara yang sepi dan lain-lain. Nah, dicarikanlah solusi-solusi kreatif ya untuk akhirnya bisa tetap tidak kena dampak besar dan nanti bisa cepat recovery. Pemerintah sendiri kalau kita lihat kan mencanangkan 3 tahapan ya. Satu, Indonesia Sehat, yaitu mendukung pengembangan alat-alat kesehatan, tes swab ya, dan beragam protokoler kesehatan. Yang kedua adalah Indonesia Bekerja, ini yang menguatkan kompetensi digitalisasi dan industri sektor strategis. Dan yang terakhirlah baru Indonesia Tumbuh gitu. Kalau ini skenario ini berjalan dengan kerjasama kita, mudah-mudahan jurang itu semakin jauh gitu kita datangi. Itu barangkali itu Mas. Menurut Pak Yudi sendiri, di saat misal vaksin kita sudah temukan, terus kita tidak masuk lah, anggap tidak masuk ke jurang resesi, tapi masih perekonomiannya masih kurang bagus. Di 2021 ini, apa kira-kira yang harus digenjot pertama kali oleh pemerintah? Sektor apa nih Pak yang bisa langsung melecut kita untuk perekonomian tumbuh dan konsumsi masyarakat pun tetap bagus gitu Pak? Tentu ada beberapa pilihan ya. Yang pertama yang kalau kita lihat dari sisi idean milenial ya, tentu dari sisi mensupport yang relevan dengan kebutuhan milenial, yang bukan kepemilikan produk ya sebagai yang utama, tapi pada experience dan leisure kan. Namun kalau kita juga mau bersaing dan punya keunggulan bersaing, maka kita harus startnya berangkat dari kekuatan yang kita punya. Indonesia ini kan kekuatannya satu di pariwisata ya, sebagai penyumbang PDB kedua terbesar setelah migas. Yang kedua di sisi kreatif ekonomi sebenarnya. Kalau kita bisa dorong industri kreatif ini dan juga kalau sudah asumsinya tadi recovery ya di 2021, COVID-nya sudah sembuh, kan orang-orang udah mulai euforia tuh, mulai ingin datang ke tempat-tempat lain ya, karena mumet di rumah lah gitu, karena kelamaan di rumah. Jadi sebenarnya itu harus ditangkap gitu. Begitu dilepas, maka kita tangkap, dan karena kita punya kekuatan di sisi pariwisata, sehingga semua geliat ekonomi itu dengan turunannya ya, nanti kulinernya bergerak, kan hotel bergerak, lalu juga transportasi, oleh-oleh ya, termasuk UMKM dan lainnya juga bergerak. Dan ini kalau masif dilakukan di semua kabupaten kota, provinsi, tentu daya dongkraknya akan langsung terasa di daerah-daerah itu. Dan ini relatif investasinya tidak mahal, ya. Dan value-nya nggak terbawa sebenarnya.
Artinya kan kalau dia ngambil foto kan produknya tetap di kita ya, fotonya dibawa dan dampaknya branding tempat itu meningkat. Gitu. Jadi ini sektor jasa yang sangat strategis, semakin bisa diviralkan, mendukung generasi milenial tadi, orang-orang yang udah kelamaan di rumah ingin mencari hiburan, maka ini perlu disiapkan ya, didongkrak karena kita punya kekuatan itu. Dan karena itu juga lah yang paling terkena dampak gitu kan, sehingga bisa langsung terkena pada masalah. Apakah ini bisa disebut juga sektor paling krusial di antara negara-negara tetangga mungkin kayak Singapura, Malaysia juga pasti punya sektor itu dan mereka pun tertekan di ekonomi. Apakah sektor pariwisata bisa mendorong kita lebih dulu untuk meningkat di sektor perekonomian dibandingkan negara tetangga? Kalau lihat dari data kunjungan wisata ya, sebenarnya negara tetangga kita lebih besar ya, Singapura maupun Malaysia ya, karena memang hub dan juga jumlah pengunjung. Namun kalau kita lihat dari sisi potensi kita yang sudah muncul banyak destinasi wisata baru, kan, pengembangan infrastruktur, ini salah satu yang menurut saya bisa potensial. Apakah bisa langsung menjawab atau enggak tergantung volume yang datang nantinya kan. Kalau ternyata promosinya enggak besar, lalu juga tadi COVID-nya masih lama, orangnya masih takut, apalagi beberapa negara juga memban ya orang-orang Indonesia datang ke negaranya gitu kan, berarti persepsinya masih sentimennya negatif, maka tentu tidak jadi banyak dan kalau nggak banyak belum tentu berhasil memuat. Selain jasa ya tentu agro yang bisa kita kuatkan ya, ketahanan pangan, tapi juga tidak hanya untuk luar sebenarnya, tapi utamanya bagaimana kedaulatan bangsa dan ketahanan pangan ini sejalan. Karena kalau kebutuhan dari pangan ini terpenuhi oleh kita ya, artinya dari sisi sembakonya, beras, daging, telur segala macam, maka sebenarnya relatif stabil gitu ekonomi kita secara umum. Yang lain tentu sektor energi ya. Kalau misalnya kita juga bisa mengembangkan pusat-pusat pembangkit ini energi, kita bisa lihatlah dari struktur penerimaan negara ya. Sisanya ini karena volumenya besar, lalu ekosistem juga besar, stimulus juga memang diperlukan sinergi dengan beragam pihak. Semuanya penting ya, tinggal memilih yang cepat dan investasi paling ringan ya. Paling ringan itu bisa bukan karena besarannya, tapi juga recovery-nya. Bisa jadi dia sudah investasi besar ya, misalnya di sisi telekomunikasi, tapi karena dulunya sudah banyak, sekarang tinggal pembenahan sinyal saja, penambahan area, itu kan menjadi lebih ringan. Nah, pemilihan strategis ini penting ya dikaji, sehingga dengan APBN yang ada dan juga dengan kondisi yang ada nanti, maka kita bisa memilih secara strategik prioritas yang mana yang perlu dikuatkan. Namun demikian, kalau misalnya melihat sustainability, tentu akan kembali ke hal-hal yang mendasar. Benar. Jadi kebutuhan kesehatan ini mau COVID mau enggak tentu akan tinggi. Kebutuhan untuk pangan, sandang ini juga akan tinggi. Dan juga kebutuhan untuk pendidikan, gitu ya, transportasi tetap akan. Kalau kita bisa menguatkan itu, maka kedaulatan ada kuat gitu, dan juga kita nanti bisa mensupport atau mengekspor bahkan ke negara lain. Negara lain. Nah Pak, menyinggung sedikit terkait tadi Bapak sampaikan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Mengenai politik anggaran sendiri, menurut Bapak sebenarnya harus seperti apa nih Pak? APBN ke depannya, khususnya setelah pandemik ini ada gitu. Apakah masih perlu menguatkan di infrastruktur kah, atau mulai ke sektor kesehatan dan pangan yang selama ini masih tersingkirkan oleh sektor-sektor lain nih Pak?
prioritas anggaran ya maksudnya. Jadi politik anggaran atau prioritas anggaran ini harus berpihak kepada satu aspek kestabilan negara ya, dari sisi memenuhi kebutuhan rakyat besar yang mendasar karena kita masih negara kembang dengan sisi negara agraria. Dari aspek ketahanan pangan ini sebenarnya harusnya kita prioritaskan ya. Mengembangkan transportasi yang nanti mendukung logistik pertanian, mengembangkan teknologi yang nanti mendukung pengembangan dari hasil-hasil pertanian. Jadi dengan kekuatan itu mayoritas masyarakat besar akan bisa survive ya, akan bisa tenang kan. Dan itu basic need ya dalam sisi manusia. Nah, sisi lainnya menjadi keterkaitan ya, bahwa tidak mungkin hanya makan saja gitu kan, pasti ada manufakturnya, ada sektor jasanya gitu kan, dengan beragam bentuknya lah. Nah, kalau ingin membangun jangka panjang, tentu prioritas pada pendidikan harus tetap dijaga, kan? Sebenarnya dengan kondisi COVID ini, kalau kita melihat peluang sebagai peluang yang berkah, mumpung COVID gitu istilahnya, maka akselerasi transformasi digital menjadi satu peluang yang dulunya susah gitu, menurut yang katakanlah yang generasi baby boomers gitu ya, atau generasi Y, generasi X gitu kan. Nah, sekarang menjadi normal, menjadi kebiasaan yang baru. Dan ini positif sebenarnya untuk mendukung efisiensi interaksi ya, dan memaksimalkan value dari sosial teknologi gitu kan. Nah, tinggal apakah dia substitusi ya. Kalau saat ini kan substitusi nggak bisa sama sekali, akhirnya online. Tapi nanti sebenarnya kalau sudah dimungkinkan, dia bisa komplementari kan, menguatkan. Jadi ada hal-hal yang memang nggak bisa virtual sekali ya, tentu akan perlu ketemu ya. Tapi sisanya follow up ya, koordinasi, lalu juga konfirmasi itu bisa sangat dimudahkan dengan digital. Dan Indonesia dengan cakupan area yang besar, populasi yang hampir 200-an 50 juta lebih gitu ya, dan juga dengan sekian jangkauan provinsi, kabupaten, kota ini, kalau kita ngelilingin satu kota aja satu hari nggak tamat ya, setahun kita kan ada 500-an lebih kan. Tapi dengan digital ini kan murah ya, H-1 kita kontak, hari H bisa terjadi gitu, untuk koordinasi, konfirmasi dan lain-lain dengan biaya yang sangat murah. Dan ini kan berkah sebenarnya. Sehingga nanti kalau toh selesai ya, misalnya tadi kembali ke pertanyaannya, hal-hal yang baik dari model ini sebaiknya memang diteruskan, yaitu efisiensi dalam interaksi dan juga koordinasi lintas area ya, terutama kantor pusat ya di Jakarta gitu kan. Kalau nanti mau pindah pulau juga kan jadi nggak ada masalah sebenarnya, karena koordinasinya bisa berjalan. Kalau lebih mudah ya. Iya, bahkan lebih mudah. Tinggal berarti yang harus dilakukan adalah menjaga, menguatkan dari sisi teknologi telekomunikasinya gitu kan, agar jangan sampai nanti value atau kenyamanan yang sudah diberikan saat transformasi digital ini hilang, karena orang akhirnya akan membandingkan, ternyata lebih nyaman ketemu langsung ya daripada virtual, akhirnya hilang atau berkurang lah manfaat dari digitalisasi. Jadi poin saya setelah kembali nanti ya, kalau memang politik anggaran atau kata prioritas ya, satu kuatkanlah di sisi telekomunikasi, kan, sinyal digital, daya dukung infrastruktur. Kedua tentu di sisi basic need ya, dari sisi sandang pangan, dan yang lain, sisi baik dari kondisi COVID ini diteruskan. Berapa banyak acara-acara pernikahan yang jauhnya lebih murah gitu kan, karena value-nya sama ya. Yang tadinya ini efisiensi, kita bisa lihat kan, kadang-kadang kita diundang banyak gitu kan,
bahkan yang undangnya nggak kenal siapa yang datang, dan kita juga datang nggak kenal siapa yang. Tapi kalau sekarang kan selektif gitu, jadi betul-betul mengenal, betul-betul interaksinya lebih mengena gitu kan. Karena dulu itu standar normalnya masyarakat adalah banyak gitu, yang banyak itulah yang betul gitu, yang banyak itulah yang yang baik gitu kan. Padahal kalau kita lihat nggak selamanya banyak itu baik. Kebayangkan antriannya panjang mulai dari parkir penuh gitu kan, nanti makan juga penuh, salaman juga penuh, akhirnya nggak dapat apa-apa. Dan itu jadi terpaksa karena standar masyarakat. Nah sekarang itu digerus ya oleh transportasi dan oleh digitalisasi ini, sehingga betul-betul jadi selektif ya. Yang urgent-urgent saja lah, baru ketemu gitu. Sisanya digital saja, itu betul-betul berkah sebenarnya, ya kan, dari sisi interaksi sosial. Jadi akhirnya ini tuh membawa berkah betul-betul kembali ke yang paling esensi. Keluarga adalah esensi, ya kan, interaksi yang utama, yang penting esensi gitu kan. Sisanya efisiensi gitu kan. Dan itu sangat baik dari sisi ekonomi dan manajemen. Pak Yudi, mungkin kita kembali sedikit. Sekarang kan pemerintah sendiri sedang mempersiapkan vaksin, baik itu yang Sinovac atau mungkin vaksin yang merah putih. Seberapa akan berdampakkah keberadaan vaksin ini jika memang didapat pada Januari nanti pada pemulihan ekonomi ke depan, Pak? Seberapa besar dampak ya vaksin? Kalau berhasil, maka orang nggak perlu lagi PSBB gitu kan, nggak perlu lagi ada pembatasan sosial berskala besar. Orang akan bisa kembali interaksi dengan semula interaksinya. Nah, lalu apakah ini semua akan kembali ke kondisi awal gitu kan? Rasanya tidak sepenuhnya, ya. Karena ada hal-hal yang sudah shifting. Misalnya kalau di kampus itu dari sisi blended learning, ini tidak sedikit saya dengar kenyamanan, kemudahan, dan kekuatan ya yang sudah mulai dirasakan dari sisi digital. Misalnya lebih interaktif, ya kan, orang jadi murah tadi ya, sehingga kita bisa mendorong kelas-kelas internasionalisasi dengan biaya yang murah. Karena dulu tuh yang mahal itu kan mendatangkan dari sisi tiket, transportasi, waktu, gitu kan. Sekarang nggak perlu datang ya, tapi value informasinya sama ya. Karena toh kalau datang juga tetap tidak bersentuhan kan, tetap dari jauh gitu, dari depan kelas. Lalu sisi lain misalnya koordinasi di tingkat nasional ya. Kemarin kami juga ada beberapa kegiatan baik asosiasi di Fakultas Ekonomi maupun juga dari sisi kementerian. Ini pun rasanya akan tetap berjalan karena kebayangkan kalau misalnya harus fisik ya, itu biaya hotel, biaya tempat, biaya makanan, dan juga jumlah pertemuan biasanya hanya bisa 1 atau 2 maksimal. Tapi dengan penggunaan Zoom meeting gitu kan, dengan digital ini yang tadinya hanya 1 atau 2 kegiatan satu hari itu maksimal, sekarang bisa jadi multi kan. Bertambah banyak produktivitasnya meningkat. Nah, sehingga kalau toh COVID Januari nanti vaksinnya ketemu ya, beberapa hal kembali ke sisi awal, tentu yang ya tadi yang orang mau liburan ya kembali lah ke sisi karena dia butuh liburan ya. Masa liburannya virtual terus ya, enak juga kan. Tapi kalau yang sisi bisnis, lalu sisi interaksi, sisi koordinasi, ya, ini yang sudah merasa nyaman tentu akan berlanjut, sehingga muncullah new ekonomi ya, kalau kita istilahkan dengan new equilibrium itu, tatanan yang baru yang mengedepankan kekuatan blended. Dia nggak substitusi. Kalau sekarang kan dipaksa substitusi, ya. Kita nggak bisa nggak hanya virtual karena di lockdown. Kalau nanti akan muncul yang namanya komplementari atau blended, lihatnya mix antara penggunaan teknologi dan juga hal-hal yang urgent untuk diadakan pertemuan. Dan ini rasanya sudah bergerak juga ya, pernikahan kan sudah mulai muncul,
hanya keluarga kecil, sisanya nanti virtual ya. Rapat-rapat juga sudah mulai, bicara saja moderator, sisanya peserta virtual. Lalu sidang-sidang di kampus juga seperti itu ya, yang sidangnya hanya datang di satu ruangan, penguji, selebihnya penonton virtual. Jadi kondisi blended itu muncul gitu, sehingga kita hanya membutuhkan infrastruktur yang kecil ya, karena hanya untuk yang esensial saja. Sementara yang pendukung lainnya nanti bisa di room virtualnya masing-masing. Seperti itu. Nah Pak, dengan nantinya setelah 2021 misal dapat vaksin, terus apa sih menurut pandangan Bapak sendiri yang harus dilakukan teman-teman milenial dan Gen Z ke depannya? Karena kan mereka saat ini merasakan ada perubahan yang benar-benar, yang biasanya offline sekarang jadi online, terus biasa kuliah datang ke kampus, sekarang mungkin hanya webinar di kelas atau bagaimana. Nah, apa yang harus mereka lakukan ke depannya untuk tetap bertahan dengan adanya perubahan ini? Apa yang perlu mereka lakukan? Satu, tentu meningkatkan literasi digital ini. Kan? Dari data Indonesian Competitiveness Index ya, Global Competitiveness Index, kita dapatkan kondisi bahwa literasi digital kita itu masih rendah. Jadi baik paham mengenai mengoperasikan ya, manfaat, lalu juga untuk digunakan produktivitas, bukan hanya sekedar konsumsi, gitu kan, dan juga melek dengan perkembangannya, ada beragam aplikasi, beragam hardware, software, dan lain-lain muncul. Nah, yang lain tentu aspek security ya. Kita harus juga pelajari ini terbuka ya, transformasi informasi yang terbuka. Tidak semuanya juga betul yang disampaikan kan, di era informasi terbuka ini kan, jadi harus betul-betul kita menjaga secure, berita itu jangan yang hoax kan, juga jangan tidak terpercaya, dan juga privacy atau misalnya data-data yang sensitif juga kita jaga, dan sebagainya. Ini juga perlu dibangun kehati-hatian, karena nanti dampaknya kalau cyber attack-nya kena gitu ya, ini sulit menelusurnya gitu kan, karena di rimba digital ya, kita nggak tahu fisiknya ada di mana, itu lokasinya di mana. Selebihnya tentu memanfaatkan kondisi ini gitu ya, artinya experience yang diadakan dari digitalisasi dan COVID ini untuk menjangkau pangsa pasar internasional gitu, yang dulunya mahal. Terakhir mungkin nih Pak Yudi, boleh dideskripsikan 5 kata apa sih dampak pandemi terhadap Indonesia, dan mungkin apa harapan untuk 2021 dari Bapak sendiri? Dampak ini bisa positif, bisa negatif gitu, tergantung kita memanfaatkan perubahan yang ada gitu ya. Kalau kita melihat ini ada kekuatan dari sisi digital dan kitanya juga punya kekuatan itu, maka jadi happy case gitu ya. Dan sebaliknya. Barangkali itu mudah-mudahan bisa mewakili. Harapan Bapak sendiri untuk 2021 apa nih Pak? Harapan saya, ya saya pikir perubahan itu sebuah keniscayaan. Kalau saya sih, saya tidak terlalu berharap tidak ada perubahannya. Karena bagi entrepreneur, perubahan itu adalah peluang. Lalu ketidakpastian itu juga adalah keniscayaan. Karena masa depan. Gitu. Jadi tahun depan itu tentu kita tidak berharap, ya kalau mau disederhanakannya tentu inginnya tidak terlalu banyak dampak pada ekonomi ya. Atau kalau misalnya disederhanakan, harapannya hal-hal yang jelek dari pandemi ini cepat berakhir, gitu kan, dan hal-hal yang baiknya cepat muncul. Jadi saya sebenarnya tidak menganggap pandemik ini semuanya jelek gitu, karena kalau orang melihat pandemiknya cepat berakhir, tapi lalu masalah lainnya
muncul kan juga sama aja dengan bohong, tetap aja masalah. Jadi harapan simpel saya adalah tahun depan itu kondisi kita menjadi lebih baik gitu. Amin, amin. Terima kasih Pak Yudi. Nah mungkin ini teman-teman milenial dan Gen Z bincang-bincang dengan Bapak Yudi Aziz dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. Semoga apa nih yang disampaikan Pak Yudi bisa diserap oleh teman-teman milenial dan jadikan apa ya, mungkin pegangan untuk kedepannya nih 2021 harus melakukan apa. Oke, terima kasih Pak Yudi, terima kasih sekali lagi. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak dan bisa survive dengan perekonomian di masa depan juga. Sama-sama, terima kasih juga. Mohon maaf ini bahasanya berat ya karena memang topik yang agak berat ya. Mudah-mudahan teman-teman milenial bisa mengambil hikmah ya yang betulnya tentu dari Yang Maha Kuasa. Salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang.